Di dalam kamar hotel tersebut, Aibda Roni melancarkan aksi bejatnya, yaitu memperkosa Rizka Fitria. Namun dikarenakan pada saat itu Rizka Fitria sedang datang bulan, yang membuat Aibda Roni marah dan geram, sehingga ia mengurungkan niatnya dan melampiaskan nafsunya kepada Aprilia yang pada saat itu masih berusia 13 tahun, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini, guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di Belawan. Nah, bagaimana sih kisahnya? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya upload video. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Sebelum kita lanjut ke pembahasan atau kisah intinya, kita kenalan dulu dengan pelaku dan kedua korbannya. Pelaku bernama Roni Syaputra, berpangkat Aibda. Dia adalah seorang polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan. Sedangkan dua korbannya bernama Rizka Putri berusia 21 tahun. Dia adalah seorang pegawai harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan di tempat Aibda Roni Syaputra bertugas. Dan korban yang satunya bernama Aprilia Sinta yang baru berusia 13 tahun. Dan peristiwa tersebut bermula pada saat Rizka dan Aprilia datang ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menanyakan perihal sebuah paket titipan untuk tahanan kepada Aibda Roni Syaputra pada tanggal 13 Februari 2021. Aibda Roni yang pada saat itu sedang bertugas bersedia membantu Rizka mencari paket titipan tersebut. Namun Aibda Roni meminta nomor ponsel Rizka dengan dalih bahwa jika paket tersebut nanti sudah ditemukan, Aibda Roni bisa langsung menghubungi Rizka. Rizka kemudian memberikan nomor ponselnya kepada Aibda Roni. Namun ternyata alasan Aibda Roni meminta nomor ponsel Rizka bukan hanya untuk memberikan kabar kepada Rizka jikalau paket itu sudah ditemukan. Namun diam-diam Aibda Roni menyimpan suatu ketertarikan kepada Rizka. Entah itu dikarenakan paras Rizka yang cantik atau mungkin body Rizka yang bohai, sehingga membuat nafsu birahi Aibda Roni terus menggebu-gebu. Setelah memberikan nomor ponselnya kepada Aibda Roni, Rizka dan Aprilia kemudian meninggalkan Polres Belawan. Dan pada malam harinya Aibda Roni menghubungi Rizka dan mengajak Rizka untuk bertemu, namun ditolak oleh Rizka. Tak menyerah begitu saja, Aibda Roni kemudian menyusun sebuah rencana supaya ia bisa bertemu dengan Rizka. Tepatnya sepekan kemudian pada tanggal 20 Februari 2021, Aibda Roni kembali menghubungi Rizka dan mengatakan bahwa barang titipan yang ditanyakan Rizka pada waktu itu sudah ada pada dirinya. Ini hanya siasatnya saja supaya Aibda Roni bisa bertemu dengan Rizka. Rizka yang mengetahui paket titipan tersebut sudah ditemukan bersedia bertemu dengan Aibda Roni di depan Polres Belawan. Ia pun bersama seorang teman yang bernama Aprilia pergi menemui Aibda Roni di sana, guys. Nah, sesampainya di sana, Aibda Roni menyuruh Aprilia dan Rizka masuk ke dalam mobilnya. Rizka sempat curiga dan bertanya, namun Aibda Roni mengatakan bahwa ia akan mengambil paket tersebut, sekalian akan mengambil uang ke ATM. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan Aibda Roni ini mengemudikan mobilnya ke Jalan Haji Anip, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dan pada saat di dalam mobil, Aibda Roni ini sempat berkata bahwa masalah HP dan uangmu nantilah kita ambil. Jangan gitulah Pak, kata Rizka kala itu. Namun sang pelaku atau Aibda Roni ini meminta Rizka untuk bersabar. Dikarenakan sudah sangat bernafsu dan tertarik dengan tubuh Rizka,
Aibda Roni ini kemudian menarik tangan sebelah kiri Rizka. Sontak saja perbuatan Aibda Roni ini membuat Rizka kaget. Kemudian Rizka menolaknya sambil berkata, "Ada apa ini, Pak?" Namun dijawab oleh Aibda Roni, "Diam saja kamu, nanti saya urus perkaramu." Rizka kemudian kembali menjawab sambil membentak, "Ya sudah, jangan diurus, Pak." Namun Aibda Roni terus saja memaksa Rizka dan memeluk serta meremas payudara Rizka. Sontak saja Rizka dan Aprilia mencoba melawan, guys. Seketika Rizka langsung memberontak dan mencoba berteriak minta tolong. Namun apalah daya Rizka, kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Aibda Roni, guys. Sehingga pada saat itu sempat Rizka dipukul oleh borgol yang ada di dalam dashboard mobil Aibda Roni. Aprilia yang mencoba menolong juga terkena pukulan Aibda Roni sehingga membentur kursi mobil Aibda Roni. Setelah berhasil menaklukkan kedua korban, Aibda Roni kemudian mengikat memborgol tangan kedua korban yaitu Rizka dan Aprilia serta membekap mulutnya, memplester mulut kedua korban dan menutup matanya, guys. Kemudian mereka berdua dibawa ke sebuah hotel. Tak puas hanya dengan meremas payudara, Aibda Roni kemudian membawa kedua korban ke Hotel Alam Indah di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayan, Kecamatan Medan Tuntungan, dan memesan kamar seharga 80.000, guys. Dan sebagai informasi saja, guys, di hotel tersebut kamar hotelnya terpisah-pisah dan orang yang memesan kamar hotel bisa langsung parkir di depan kamar tersebut, guys. Setelah sampai di hotel, Aibda Roni kemudian membawa kedua korbannya ke dalam kamar hotel. Di dalam kamar hotel tersebut, Aibda Roni melancarkan aksi bejatnya, yaitu memperkosa Rizka Fitria. Namun dikarenakan pada saat itu Rizka Fitria sedang datang bulan, yang membuat Aibda Roni marah dan geram, sehingga ia mengurungkan niatnya dan melampiaskan nafsunya kepada Aprilia yang pada saat itu masih berusia 13 tahun, guys. Sungguh polisi yang sangat kejam dan sangean. Tak puas dengan hanya menganiaya dan melecehkan kedua korbannya, Aibda Roni kemudian membawa Rizka dan Aprilia ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, istrinya sempat bertanya kenapa Aibda Roni membawa kedua wanita tersebut ke rumah. Namun bukannya menjawab pertanyaan istrinya, dia malah mengancam akan membunuh istrinya jika terlalu banyak bertanya, sehingga membuat istrinya ketakutan, guys. Rizka dan Aprilia disekap di rumah Aibda Roni sampai tanggal 21 Februari 2021. Dikarenakan takut aksi bejatnya diketahui oleh orang lain, Aibda Roni kemudian memutuskan untuk membunuh Rizka dan Aprilia dengan cara membekap kedua korbannya dengan bantal sehingga kehabisan napas dan meninggal dunia. Kemudian setelah dirasa kedua korbannya sudah meninggal, Aibda Roni kemudian membuang kedua jasad tersebut ke dua lokasi yang berbeda, guys. Rizka dibuang di kawasan Perbaungan Kabupaten Sergai dan Aprilia Cinta dibuang di Jalan Budi Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Brayeng Kota, Kecamatan Medan Barat. Dan keesokan harinya, jenazah Rizka Fitria pertama kali ditemukan oleh sopir truk pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai dengan mengenakan kemeja hitam. Sementara jenazah Aprilia Cinta ditemukan di Kelurahan Pulau Brayeng Kota, Medan Barat pada Senin tanggal 22 Februari 2021 pagi dengan pakaian loreng-loreng coklat. Jenazah Aprilia Cinta ini ditemukan oleh seorang petugas kebersihan pada pagi itu yang memang sedang bertugas membersihkan area tersebut, guys. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian setempat, guys. Dan setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi, namun tidak ada yang mengenali kedua korban, guys. Dan mayat korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi untuk diketahui apa penyebab kematian dari korban-korban ini, guys.
Dan setelah melakukan pemeriksaan, polisi menetapkan bahwa kedua korban ini ialah korban pembunuhan. Dan tak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk mengungkap siapa pembunuh kedua wanita tersebut. Akhirnya, pada tanggal 24 Februari 2021, seorang pria bernama Roni Syaputra berpangkat Aibda ditangkap oleh polisi di kediamannya, guys. Dan dia pun mengakui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa kedua wanita tersebut. Pada pengakuan awalnya, alasan ia menghabisi nyawa Rizka Fitria dan Aprilia Cinta dikarenakan sakit hati ditanyai perihal paket titipan tersebut. Namun lama-kelamaan terungkaplah motif sebenarnya, guys. Motif sebenarnya yaitu nafsu birahi. Nafsu lah si polisi melihat Rizka yang begitu bohai dan cantik. Dan update terbaru tentang kasus Aibda Roni Syaputra ini ialah pada persidangannya kemarin pada 11 Oktober 2021 ia divonis hukuman mati oleh hakim, guys. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu menuntut Aibda Roni Syaputra dihukum mati. Keluarga korban yang mendengar vonis putusan hakim tersebut menangis dan sempat pingsan. Sedangkan kakak kandung Rizka Fitria mengatakan mengaku puas dengan putusan vonis mati dari hakim kepada Aibda Roni Syaputra. Itulah hukuman yang setimpal baginya dikarenakan telah menghilangkan dua nyawa sekaligus. Semoga kasus tersebut bisa memberikan kita sebuah pelajaran supaya kita harus tetap selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak terlalu kita kenal. Dikarenakan orang terdekat kita pun bisa menyakiti kita, apalagi orang yang tidak terlalu kita kenal. Jadi tetap waspada dan tetap hati-hati, guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.